Terima kasih Mangga. Bung Latif atas waktu yang diberikan. Pertama, salam hormat saya kepada Bapak Arif Firmansyah ya. Beliau ini adalah tokoh intelektual ya, tokoh kampus beliau ini ya, dari studi syariah ekonomi ya. Ini sahabat saya yang luar biasa. Ya, seorang pejuang ya, seorang pejuang ya. Kita ini sekarang berjuang. Yang kedua juga pada Ibu Kurniasih dari DPR Pusat ya, Komisi 9 yang mungkin saat ini masih dalam persiapan atau perjalanan ya. Dan juga kepada yaitu pemirsa Zoom maupun pemirsa PKAD ya, yang selalu setia menonton channel ini. Baik, pada kesempatan ini memang buruh ini menjadi bunga ya. Ibarat taman itu ada bunganya ya, menjadi buah bibir. Jadi pembicaraan di mana-mana. Berikutnya kami ingin sampaikan di awal bahwa SPBRS ini bukan serikat pekerja, tapi silaturahmi pekerja buruh rindu surga. Jadi kegiatan kami ini adalah bersilaturahmi yang pertama, merealisasikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa silaturahmi ini luar biasa, memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Yang kedua, kegiatan kami ini adalah melakukan edukasi kepada umat, khususnya kaum buruh, bahwa apapun problem yang mendera negeri ini, termasuk problem perburuan A sampai Z, akar sampai daun, ini solusinya ada di dalam Islam sebagai sistem kehidupan yang syamil wa kamil ya, menyeluruh dan sempurna. Baik, Bung Latif, menurut kami dari SPBRS bahwa kami melihat bahwa problem Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat merugikan kalangan buruh. Seolah sedang melengkapi penderitaan ya para pekerja. Jadi ya memang saya yang berbicara di sini tertawa ya. Tetapi sebenarnya hatinya ini sedih ya. Jadi kadang itu seseorang itu kalau ditanya diam itu karena sudah tidak bisa mewakili ya melalui ucapan ya remuk redam gitu ya. Jadi sudah buruh kondisinya jatuh tertimpa tangga, kata peribahasa begitu. Jadi seolah ini sedang melengkapi penderitaan para pekerja. Bahwa formulasi baru pengupahan kali ini menjadikan upah buruh itu berpotensi semakin kecil. Yang perlu kita garis bawahi. Tentu potensi upah kecil yang dibarengi lepas tangannya penguasa terhadap kebutuhan umat ini semakin menambah penderitaan mereka ya, kaum buruh ya di negeri ini. Sejumlah aturan turunan dari Omnibus Law pun baru disahkan, yaitu peraturan berapa Mas Latif, yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Belai tersebut ini mengatur rumusan baru dalam perhitungan pekerja atau buruh pada tahun berikutnya. Intinya bahwa aturan itu kini tidak sesederhana mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk kenaikan upah. Seperti yang selama ini kita ketahui bersama di dalam yaitu diberlakukannya PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Jadi kita flashback kepada PP yang sebelumnya itu ya. Bahwa ada di sini indikator baru yang diperhitungkan. Apa saja itu, Bung Latif? Yaitu seperti paritas daya beli, kemudian tingkat penyerapan tenaga kerja, ya, kemudian dan media upah, ya, media upah. Ada pula variabel batas, ya, dan bawah, ya, batas atas dan bawah yang diperlukan untuk menentukan besarnya upah buruh ke depan. Nah, batas atas, ya, dan bawah ini, ya, itu akan ditentukan oleh rata-rata konsumsi per kapita. Jadi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga atau ART serta rata-rata banyaknya ART
yang bekerja di setiap rumah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif Firmansyah ya, itu tadi penjelasan di awal tadi. Dan perubahan formula pengupahan ini ya, ini menuai ya. Jadi perubahan formula pengupahan inilah yang kemudian menuai banyak kritik dari para pakar. Pengamat ketenagakerjaan dari UGM yaitu Pak Tajudin Nur Effendi itu mengatakan bahwa variabel yang digunakan formula baru itu tidak jelas ya. Ini monggo dikritisi ya bersama-sama ya. Nah, misalnya dalam hal ini variabel daya beli ya. Yang pertama ya, daya beli. Apakah jika kondisi pandemi yang menimbulkan daya beli ya menjadikan perhitungan kenaikan upahnya jadi turun juga ya. Artinya ketika ada pandemi ini apa kemudian akhirnya kemudian kenaikan upahnya jadi turun kan begitu ya. Begitu pula yang kedua, tingkat penyerapan tenaga. Yang dimaksud di sini adalah penyerapan tenaga kerja yang rendah saat pandemi. Pertanyaannya apakah membuat perhitungan upah ke depan jadi lebih rendah? Ya, ini pertanyaannya begitu ya. Ketika pandemi itu kemudian apakah daya belinya jadi rendah? Ya. Kemudian tingkat penyerapan tenaga kerjanya juga rendah. Ya. Kemudian berikutnya adalah potensi upah yang lebih kecil. Ya. Akan berpotensi pula menekan biaya produksi. Nah, pada gilirannya ini akan meningkatkan keuntungan pengusaha. Nah, kita bisa pahami itu ya, ketika nanti upahnya jadi kecil, itu tentu akan meningkatkan keuntungan pengusaha. Untungnya upahnya kecil karena tiga variabel tadi. Ya. Apalagi upah yang kecil ini akan menarik para investor, ya, yang akan menanamkan modalnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin pesat. Nah, para pemirsa PKAD yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka doktrin inilah yang sesungguhnya ya menjadikan penguasa itu tega ya menekan upah demi datangnya para investor. Padahal pertumbuhan ekonomi yang dibangun dari utang dan investasi ini pada saat ini telah nyata mendolimi rakyat ya, terutama adalah termasuk di dalamnya adalah kaum buruh. Ya. Nah, ketenaga kerjaan dalam hal ini adalah perburuan. Ini adalah salah satu faktor produksi yang akan diatur ya dalam sebuah perekonomian. Tenaga kerja bersama dengan faktor produksi lainnya, yaitu lahan dan permodalan, itu akan berperan penting ya dalam meningkatkan produksi. Nah, oleh karenanya, saudara-saudaraku yang saat ini kita sedang berjuang ya, bahwa jika sebuah perekonomian ingin terus tumbuh dan berkembang, faktor produksi tenaga kerja ini harus mendapat perhatian yang serius. Kesimpulannya bahwa posisi kaum buruh dalam sistem kapitalisme ini akhirnya hanya akan ditempatkan ya pada salah satu komponen faktor produksi tadi. Konsekuensinya dalam rangka mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, ya, dalam keuntungannya setinggi-tingginya itu, ya, maka upah buruh menjadi salah satu faktor produksi harus ditekan, ya ditekan ya dengan rendah, serendah-rendahnya ya, dan ini tentu saja adalah kembali lagi akan merugikan kaum buruh. Demikian, Bung Lat. Iya, baik. Ini apa yang sudah dilakukan kira-kira yang harus dilakukan oleh kaum buruh atau mereka ya kaum buruh tentunya para pekerja itu ya yang senantiasa menjadi objek ini seolah-olah ini dikorbankan sementara pemerintah ingin mengundang investor maksudnya. Jadi demi datangnya investasi kemudian menekan gaji buruh seminimal mungkin. Nah, terus apa yang harus dilakukan oleh pekerja saat ini? Iya, Pak. Jadi yang jelas ya kita harus, ya. Jadi kita ini harus menolak ya jelas ya keberadaan omnibus law ini kan memang sesungguhnya sesuatu yang kita sebut sebagai akan bahwa
perburuan ini kepada zaman perbudakan modern ya. Jadi memang harus ditolak ya. Posisi Omnibus Law ini akan melahirkan beberapa problem-problem ya, problem-problem yang termasuk di bidang pengupahan ini ya. Tentu saja kita juga harus bisa kemudian berpikir ya bahwa kita sebagai sebuah lembaga ya, bagian dari lembaga-lembaga perburuan ya, seperti KSPI di sini, SPSI ya, kemudian ada Sarbu Musik, kemudian ada juga serikat pekerja yang lainnya ya. Kalau di BUMN itu kan ada serikat pekerja sendiri ya, di kereta api ada ya, kemudian di mana namanya di pelabuhan juga ada ya. Tapi di sini kita sebagai elemen umat ya, buruh ini bagian dari elemen umat ya, harus memahami bahwa Omnibus Law ini akan dampaknya ini akan terasa langsung kepada umat ya, sehingga dalam hal ini ya kita harus memiliki satu pemahaman bahwa Omnibus Law ini adalah sebenarnya solusi kapitalistik ini yang harus kita serukan terus ya. Ada yang beranggapan ibarat ini ya, mohon maaf ini ya Mas Latif ya dan para pembicara yang lain, bahwa ibarat ini usaha pengemis yang siap memberikan apapun yang tersisa dari dirinya ya. Bajunya yang lusuh, sepatunya yang menganga seperti buaya ya, mangkok pengemisnya gitu kan, dan bahkan harga dirinya demi sesuap nasi. Tidak ada apapun yang tersisa darinya yang bisa dijadikan kerangka untuk membangun kesejahteraan, karena kita yang selalu kita di sini kita perjuangkan saat ini kesejahteraan kan gitu ya. Di sang pemberi sedekah yang dermawan pun ketika sudah merampok sang pengemis ini tentunya tidak punya niat untuk membantu membangun kesejahteraan sang pengemis ya. Ini bahasa kiasannya begitu ya. Membantunya untuk apa? Bahkan membantunya ini untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, faktanya adalah demikian. Dalam skenario terbaik pun, bahwa ketika investasi mengalir deras ya pasca lolosnya Omnibus Law ya, ini hanya akan menciptakan periode perpanjangan lapangan pekerjaan yang singkat dengan mutu yang rendah ya. Sementara kebijakan Omnibus Law ini telah memangkas lebih lanjut taraf hidup rakyat ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kebijakan upah per jam coba ya, ini akan meningkatkan jumlah pengangguran ya. Apabila ada pihak yang kemudian percaya atau tidak ya, inilah faktanya ya. Karena dengan fleksibilitas ya tenaga kerja seperti ini ya, pengusaha itu dapat menggaji buruh hanya beberapa jam per hari saja ya, sesuai dengan kebutuhannya, beda dengan sekarang. Penghapusan cuti haid ya, ini juga berarti pengangguran lebih tinggi. Karena apa? Kalau sebelumnya perempuan ini memperoleh 1 sampai 2 hari cuti haid yang dibayar ya, dan kini dihapus ya, dihilangkan, maka ini berarti ada buruh lain yang kehilangan 1 sampai 2 hari kerja, bayangkan ya. Intinya untuk setiap rupiah yang dipangkas dari upah seorang buruh, yaitu upah langsung atau tidak langsung, ini pesangon termasuk dalam ini upah yang tidak langsung ya, yang masuk ke kantong majikan, berarti seorang buruh lain itu akan kehilangan pekerjaan ya, sebanding dengan nilai rupiah tersebut. Nah, lebih lanjut bahwa pengusaha ini saling mengejar untuk berebut investasi yang tengah mengering di tengah perekonomian dunia yang lesu pada saat ini. Segera setelah pemerintah Indonesia meloloskan Omnibus Law ya, ini kita kembali lagi muncul lagi kata-kata Omnibus Law ya, dan ini harus terus kita gaung-gaungkan penolakannya ya. Pemerintah negeri lain, Bung Latif, itu akan mengajukan Omnibus Law mereka sendiri yang dalam tanda kutip lebih inovatif ya, dalam memeros darah dan keringat rakyat pekerja. Keunggulan iklim investasi yang didapat di Indonesia dengan segera menguap ya. Rezim pun punya 2 pilihan dalam hal ini ya. Diam saja ya, dan arus investasi akan berbalik mengalir
ke negeri ya, dengan undang-undang perlindungan buruh yang lebih rendah, atau apa, godok ya, Omnibus Law 2 ya, 2.0 ya, 2.0. Ini berarti yang kita dapati dari Omnibus Law 1.0 bukanlah kondisi untuk membangun kesejahteraan di hari yang ke depan, tetapi langkah awal ke spiral menurun ya, yang tidak ada akhirnya. Ya, demikian Bung Latif, bahwa krisis kapitalis pada hari ini dengan resesi ya di masa mendatang itu masih menghantui ya, karena ancaman pandemi coronavirus ya membuat semakin gelap prospek investasi yang produktif dan pertumbuhan ekonomi yang menyertainya. Terlebih lagi krisis kapitalisme yang kita saksikan hari ini sangat rapuh dengan bus ledakan ya, yang lalu diikuti dengan bom ya. Kita tengah memasuki krisis kronik ya. Jadi kalau orang sakit ini sudah kondisinya kritis ya, hampir meninggal ini ya, yang sistemik dan struktural ya. Keniscayaan dari sebuah sistem yang buruk ya. Maka tidak ada yang bisa didapati oleh rakyat pekerja dari Omnibus Law tadi. Satu-satunya yang bisa kita dapati adalah pelajaran bahwa kepentingan liberalisasi modal dan kepentingan rakyat adalah dua kutub yang tidak terdamaikan. Buruh itu membutuhkan lapangan pekerjaan, tapi ini tidak akan diperoleh lewat pengharapan atas datangnya investasi dari pemilik modal yang datang dengan rantai yang mengungkung dan membelenggu buruh lebih lanjut. Rakyat dalam hal ini adalah butuh solusi ideologis, solusi praktis, ya, dan penerapan secara sistem, apa itu, yaitu sistem Islam. Demikian, Bung Latif.